Langsung saja kita tanyakan, sudah sampai di mana tahapan pilkada saat ini? Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar, sehat? Sehat, selalu kita harus sehat ya. Harus selalu sehat ya Pak ya. Saat pandemi ini kita harus selalu sehat. Iya benar. Pak, sudah sampai di mana tahapan pilkada saat ini Pak? Usai pencoblosan kemarin, tahapan-tahapan apa aja yang sudah berjalan? Ya baik, jadi di Bali secara bisa kita secara umum kita bisa laporkan bahwa kita sudah menyelesaikan seluruh tahapan sampai hari ini dengan sangat sempurna. Artinya tidak ada satupun laporan ada yang terpapar akibat pilkada itu sendiri. Dan tentu tahapan yang sudah kita lakukan terakhir adalah penetapan hasil pemilihan kemarin. Ya, sudah dilakukan penetapan hasilnya. Setelah itu kita akan menunggu sekarang BRPK, ya, bukti register perkara konstitusi nanti yang akan dikeluarkan oleh MK. Setelah dikeluarkannya bukti register itu, karena kita di Bali, Astongkare, ada 3 provinsi di Indonesia, Bali yang paling tinggi yaitu 6 kabupaten kota, kemudian Babel dan DIY yang tidak ada perselisihan di MK. Jadi sebenarnya kita hanya menunggu saja. Jadi tidak ada lagi perkara ke MK, menunggu BRPK. 5 hari setelah BRPK dikeluarkan maksimal itu sudah harus dilakukan penetapan calon terpilih. Ya kita lihat ini, ya mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini datang. Setelah misalnya tanggalnya kita terima surat dari MK, maka 5 harinya kita lakukan penetapan calon terpilih. Baik, berarti setelah pencoblosan, setelah itu rekapitulasi suara, tidak ada permohonan gugatan atau perselisihan pemilihan tersebut, Pak? Ya, jadi setelah kita tetapkan hasilnya, itu seluruh calon menerima dengan baik hasil yang kita lakukan. Itu berarti kepercayaan kepada penyelenggara sudah cukup tinggi karena mereka sudah melihat bagaimana keterbukaan kita melakukan pilkada serentak di Bali. Jadi kita sudah tidak ada gugatan, tinggal menunggu BRPK. Setelah BRPK ditetapkan, maka kita akan menetapkan calon terpilih 5 harinya maksimal. Kemudian nanti setelah tanggal 17 Februari nanti kita akan melakukan pelantikan serentak. Itu nanti akan Pak Gubernur yang akan melakukannya di 6 kabupaten. Kalau BRPK itu Pak, itu kapan kira-kira? Paling lambat itu 18 Januari, paling lambat. Ya, itu bisa sebelum itu. Kalau bisa sebelum itu maka maksimal setelah 5 hari setelah keluarnya itu maka kita lakukan penetapan. Itu selesai sudah kerja kita. Setelah itu kita keluarkan SK penetapan calon terpilih. SK inilah yang akan kita berikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti ke Gubernur dan ke Mendagri untuk membuat SK. Ya. Selanjutnya baru pelantikan. Ya, itu urusannya mereka. Oh iya, itu urusan mereka. Gubernur dan Bupati. Iya, urusan dari Bapak dulu, pelantikan pelantikan nih Pak. Urusan KPU sampai di penetapan calon terpilih. Ya. Dan mulai dari penetapan calon terpilih itu 3 bulan setelah penetapan calon terpilih ini KPU baru melakukan pertanggungjawaban terhadap keuangan dan pelaksanaan pilkada. Nah kalau untuk dari pelantikannya sendiri Pak yang nanti akan dilaksanakan bulan Februari, teknisnya seperti apa? Apakah secara online atau gimana? Saya nggak tahu, itu urusannya Pak Gubernur. Tapi kalau hanya 6 orang saya pikir bisa. Jadi undangannya mungkin di luar, bisa jadi dilakukan pelantikannya langsung. Tapi nanti tergantung Gubernur. Dan itu pelantikannya karena akhir masa jabatan Bupati dan Wali Kota yang ada di Bali ini 17 Februari, maka akan dilakukan tanggal 17 Februari. Oke, siap. Baik, itu adalah tahapan yang akan dilakukan setelah rekapitulasi suara ini Pak ya. Yang berikutnya mau saya tanyakan adalah bagaimana evaluasi di lapangan ketika saat pencoblosan. Kali itu kan melibatkan masyarakat banyak tuh Pak ya. Seperti apa evaluasi di lapangan? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Kalau ada kendala, apakah kendala-kendala tersebut Pak? Baik. Dari apa yang kita lihat di lapangan kemarin waktu pilkada, bahwa pilkada sudah berjalan dengan sangat lancar, ya, dan semua TPS sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan sudah dicerminkan oleh evaluasi yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 bahwa tingkat kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan ini jauh di atas 90%. Ya, itu artinya bahwa apa yang terjadi selama ini yang ditakutkan oleh masyarakat itu tidak terjadi.
ya. Hanya ada beberapa kejadian seperti di Karangasem ada angin ya puting beliung atau apa yang akhirnya menerbangkan atap TPS. Nah, ini hal-hal yang teknis yang bisa akhirnya diperbaiki di lapangan dan sudah bisa berjalan dengan bagus. Dan dari beberapa hal yang saya temuin, justru saya tidak melihat penggunaan bilik khusus yang suhu badannya itu. Artinya masyarakat Bali yang kemarin ke TPS itu semuanya sehat. Semuanya sehat ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini berlangsung terus dan kita lihat nanti pada saat nanti bisa lebih baik dan lebih sehat lagi. Ya oke, baiklah. Terakhir Pak, adakah harapan dari KPU Provinsi Bali? Karena nanti 2 tahun lagi bakal ada lagi ya Pak ya pilkada ini Pak ya? Ya kalau saya harapan mungkin lebih banyak ke ucapan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat Bali yang kemarin sudah bersama-sama kita mensukseskan pilkada serentak 2020 kemarin dengan sangat bagus, dengan partisipasi yang relatif semuanya meningkat jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya kecuali Denpasar. Nah, mari kita terus ikuti perkembangan pilkada serentak berikutnya ini dengan terus mengedepankan pemenuhan terhadap aturan-aturan main sehingga pilkada dan demokrasi di Bali bisa kita pertahankan sampai sekarang, kita selalu jadi yang terbaik di Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat ya Pak ya saya ucapkan untuk kita Provinsi Bali karena sudah melaksanakan pilkada dengan sangat baik sekali dan partisipasi masyarakat juga sangat-sangat tinggi sekali. Mari kita nantikan untuk pelantikan dari Bupati dan Wali Kota terpilih pada tanggal 15 Februari 17 ya, benar. 17 Februari 2021 mendatang. Permana Dewi, Samputo Aryasa, Kompas Dewata.